Ya, nah, untuk materinya nanti sudah bisa di-download di apa? Di Edu ya. Edu Pak, Edu. Tapi untuk di Edu itu belum saya pilah-pilah ya. Nah, nanti materinya sekarang sudah saya pilah-pilah ya. Jadi nanti silakan di-download di Edu. Nah, kita mulai aja materinya mengenai visit farmasi atau visit apoteker. Ya. Kunjungan ya, visit itu kunjungan. Jadi kalau di rumah sakit ya, nanti Anda kerja di rumah sakit, ada istilah visit. Nah, biasanya yang visit itu dokter ya. Jadi mungkin Anda tahu ya kalau yang visit itu dokter sama perawat. Jadi perawat itu biasanya mengikuti dokter. Jadi kalau ada dokter visit, perawatnya ikut gitu ya. Nah, itu kebiasaan di rumah sakit seperti itu. Tapi kalau di rumah sakit tipe A ya, misalnya di rumah sakit Angkatan Laut ya di Surabaya ya. Misalnya ini contohnya itu kalau dokternya visit itu tidak hanya perawat yang ikut, tapi apotekernya juga ikut visit. Ya, jadi akhirnya ada istilah visit apoteker. Ya. Apotekernya ikut visit dengan dokter, perawat, dan mungkin dengan fisioterapi. Jadi namanya visit kelompok, ya, visit gabungan antara profesi perawat, profesi dokter, dan profesi apoteker. Tetapi kalau di rumah sakit tipe D, tipe C, ya misalnya di PKU Seruang Perbowangi itu belum ada istilah visit apoteker ya, belum berjalan ya, belum berjalan. Jadi kalau di rumah sakit kecil itu hanya ada istilah visit eh, dokter sama perawat ya seperti itu. Nah, jadi ini adalah materi yang nanti menyiapkan kita ya sebagai tenaga farmasi untuk kalau kita bekerja di rumah sakit tipe B atau tipe A ya, yang kemungkinan nanti di sana ada istilah visit. Kita akan berusaha kita akan jelaskan ya bagaimana visit itu dilakukan. Nah, oke itu mengenai pengantar ya. Kemudian persiapan visit sendiri itu sebenarnya adalah intinya itu kita harus paham ya, kita harus pinter lah gampangnya ya. Jadi intinya kalau kita mau visit itu kita harus mengerti, menguasai ilmu farmasi klinik. Ya. Makanya kamu diajari farmakoterapi mulai dari semester 5, 6, 7 ya, nanti sampai endokrin ya, kanker itu diajari semua. Itu adalah dalam rangka untuk kita sebagai tenaga farmasi harus mempunyai kesiapan untuk praktek di rumah sakit ya dalam wujud visit ya, dalam wujud visit apoteker ya. Jadi ini persiapannya seperti ini ya. Jadi persiapannya seperti ini. Ya, kemudian ini tidak akan saya bahas ya karena ini hafalan hafalan banget ya. Jadi tidak perlu lah, tapi intinya kita harus paham. Apa yang dipahami itu? Yaitu patofisiologi. Ya, makanya kamu diajari patofisiologi kan ya. Kemudian terminologi medis atau istilah-istilah medis. Ya. Misalnya ROTD, ya, reaksi obat tidak diinginkan. KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi, ya, dan sebagainya. Ya, jadi istilah-istilah medis yang banyak sekali ya. Misalnya IBM, apa BMI, Body Mass Index, kamu harus tahu apa maksudnya BMI. Yang normal berapa ya. Jadi BMI itu kalau normal kan nilainya kan 18 sampai 24 ya Body Mass Index. Kalau di atas kalau 25 sampai 28 itu berarti obesitas ya seperti itulah ya. Kamu harus hafal. Kemudian farmakokinetik ya dulu pernah diajari farmakokinetik ya, di semester 3 atau 4 ya 3 ya kalau salah ya. Farmakologi kita sudah belajar di semester 2 ya. Jadi materinya banyak sekali ya di semester 2 itu. Kemudian farmakoterapi ya itu sudah diajari. Farmakoekonomi nanti kemungkinan diajari sama Bu Eka ya kemungkinan ya. Farmakoekonomi, farmakoepidemiologi diajari sama Bu Eka. Jadi itu mata kuliah farmasi, manajemen farmasi ya, farmakoekonomi. Jadi untuk menjadi seorang apoteker yang mumpuni dalam hal visit ya, itu harus mempunyai bekal ilmu yang sudah kita siapkan sejak Anda sekolah di S1. Ya. Itu ya, jadi ini makanya kalau ngeblank semua ya, hilang semua
kamu lupa semua ya sudah, nanti begitu kamu sekolah apoteker ya praktek ya bingung ya, karena nanti akan banyak dipraktekkan waktu kita sekolah apoteker. Nah nanti kemungkinan ya nanti kalau kamu PKL ya, PKL itu semester berapa ya, 7 ya, nanti kemungkinan kamu akan visit ya, kemungkinan ya tergantung rumah sakitnya ya, karena ini kondisi pandemi saya nggak ngerti besok masih pandemi apa enggak, mudah-mudahan enggak ya. Kemungkinan ya seperti di PKU Petenan kemarin kita visit, tapi enggak anu sih ya, visit ya. Kebetulan apotekernya dua ya di PKU Petanahan. Kita beberapa mahasiswa bimbingan saya itu sudah disuruh visit ya sama apotekernya, yaitu suatu yang baik ya. Jadi kita bisa menerapkan ilmu. Ya, itu ya. Jadi tahap pertama adalah tahap persiapan ya, seperti itu. Tahapnya itu kira-kira seperti itu. Pemahaman terhadap ilmu yang sudah kita pelajari. Kemudian tahap kedua pelaksanaan visit. Ya. Pelaksanaannya itu yang jelas visit ini dilakukan di rawat inap ya, yang jelas ya dilakukan di rawat inap. Kemudian visitnya itu bisa tim, bisa mandiri ya, bisa tim ya, visit mandiri. Jadi kamu sendirian aja, nggak sama dokternya ya, nggak sama perawat, tapi sendirian ya, masuk bangsal. Ya. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Bisa juga dengan tim ya, kegiatan visit tim. Jadi tadi yang saya ceritakan ya, biasanya sih tim ya. Tadi dengan dokter, perawat ya, fisioterapi ya, apoteker, ahli gizi ya, itu adalah visit tim. Cuman ini memang susah ya, jadwalnya harus menyesuaikan ya. Jadi kita memang kalau ke apa namanya itu, kelemahannya itu di masalah jadwal ya, visit tim ini. Jadi visit ini dalam pelaksanaannya itu bisa dilakukan secara mandiri dan bisa dilakukan secara tim. Ya. Kalau dulu waktu saya S2 di rumah sakit, saya magang di rumah sakit Angkatan Laut ya di Surabaya itu, ada satu apoteker ya yang eh, bertugas sebagai visit ya, yang bertugas mempunyai kewajiban visit itu, yang ditunjuk ya di satu apoteker, dia visit. Oke ya, kemudian ini tahap pelaksanaan ya, jadi bisa tim, bisa mandiri gitu ya. Nah kalau visit mandiri ya, saya sudah pernah melakukan ya beberapa kali di rumah sakit ya. Ya seperti waktu kita konseling obat ya, memperkenalkan diri kepada pasien ya, dan sebagainya. Jadi intinya itu hampir sama ya. Ini mungkin tidak perlu saya bahas panjang lebar, tapi intinya untuk visit mandiri ini prosesnya mirip dengan konseling yang kemarin saya ajarkan. Selamat pagi, memperkenalkan diri ya, kemudian mendengarkan. Kalau di sini lebih banyak mendengarkan respon ya di sini ya. Jadi bukan kita yang ngomong tapi kebanyakan kita mendengarkan. Kalau waktu konseling obat kan kita banyak ngomongnya ya, memberikan informasi ya. Pada step ketiga ya kita memberi informasi. Pada step pertama memperkenalkan diri, step kedua identifikasi masalah, step ketiga memberikan informasi, step keempat feedback ya, masih ingat ya. Itu ya kemarin urutan dari konseling. Kalau ini enggak, ini kebanyakan kita mendengarkan respon. Ya ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Ini saya sekilas-sekilas saja ya, karena materi kita itu intinya bukan di sini, tetapi ini pengantar ya. Ini pelaksanaannya seperti itu. Ya, pelaksanaannya seperti itu. Nah, kemudian setelah kita mendengarkan respon dari pasien, kita memberi rekomendasi ya. Jadi kita buka rekam medis pasien ya. Kemudian kita menulis rekomendasi yang ada di kolom visit apoteker. Ya gitu ya. Jadi ada 3 step ya yang penting ya. Ada 3 step. Yang pertama itu memperkenalkan diri ya. Ada 4 step ya. Yang pertama memperkenalkan diri tadi ya, sudah ya. Kemudian yang kedua mendengarkan ya.
mendengarkan respon dan keluhan pasien. Jadi dan yang ketiga memberikan rekomendasi. Jadi kita nulis di situ. Jadi waktu visit itu kita nulis dan diberi cap apoteker, tanda tangan. Jadi misalnya begini, misalnya rekomendasi Amaril tablet dosisnya 1 kali 2 miligram, ya misalnya. Dinaikkan dosisnya jadi 1 kali 4 miligram. Misalnya contohnya. Itu rekomendasi namanya. Atau rekomendasi misalnya Terfasep injeksi, ya, karena harganya mahal diganti dengan yang generik, ya, Ceftriaxone, ya, karena pasiennya nggak mampu. Itu rekomendasi. Ya, nanti kita akan belajar. Itu nanti setelah kita menulis di rekam medis, ya, ditulis rekomendasinya itu, kemudian kita tanda tangan dan dicap, ya, cap nama kita. Oke, kemudian yang terakhir adalah melakukan pemantauan dan implementasi, ya. Jadi kalau sudah kita akan melihat lagi besoknya. Besok kita visit lagi. Kemarin rekomendasi kita itu diterima apa enggak, gitu ya. Kalau diterima ya ditulis dokter menerima usulan. Ya. Amaril tablet dinaikkan dosisnya jadi 4 miligram. Ya. Jadi itu adalah bentuk pemantauan atau implementasi. Ya. Atau dokter menerima usulan kita, ya, dilakukan cek ulang HB, ya, dilakukan cek ulang HB atau hemoglobin karena kadar hemoglobinnya masih rendah misalnya. Jadi setelah kita memberikan rekomendasi, kita akan melihat apakah rekomendasi kita itu diterima apa enggak. Kita visit lagi gitu loh. Jadi misalnya hari Senin kita memberikan rekomendasi, waktu kita visit, hari Rabu kita visit lagi misalnya setelah 2 hari. Nah itu kita melihat apakah rekomendasi kita itu diterima apa enggak. Nah itu ya, itu seperti itu. Ya. Jadi itu adalah tahap pelaksanaan. Ya. Kemudian yang kelima, ya, tahap kelima, step kelima, melakukan pemantauan efektivitas. Ya. Jadi ini namanya melakukan pemantauan efektivitas itu di kolom swab itu ya. Kita membawa, kita itu kalau visit menyiapkan kolom swab ya seperti punyamu yang kemarin ya, seperti punyamu ya, seperti ini ya kolom swab itu. Seperti waktu kamu praktikum, ya seperti ini. Ini namanya kolom swab. Jadi ini waktu pelaksanaan harus punya seperti ini ya, kolom swab. Nah, di dalam kolom swab itu, ya, sebentar ini. Jadi nanti bekalnya kita visit ya adalah form swab yang sudah sering kita pelajari ya waktu kita praktikum respirasi dulu dan waktu kita praktikum kardio ya. Kira-kira seperti inilah ya. Ya. Nah, apa yang dipantau? Yang dipantau ya seperti kemarin ya waktu kita praktikum. Ya, misalnya kalau dulu itu yang dipantau itu suhu ya, yang paling gampang kan suhu ya. Misalnya suhunya turun ya misalnya kalau dulu ya waktu kita praktikum respirasi atau leukositnya turun ya kalau itu biasanya kan kalau tinggi kan 15 16 ya, turun jadi 12 ya. Turun lagi jadi 8 misalnya. Itu namanya melakukan pemantauan ya. Dan keamanan penggunaan, efektivitas dan keamanan. Yaitu adalah tahap kelima ya, step kelima. Jadi ini agak beda ya dengan konseling obat ya stepnya ya. Ya, kemudian nah itu adalah inti dari pelaksanaan ya. Jadi ada 5 step ya, mulai dari memperkenalkan diri ya. Kemudian bertanya, kemudian mendengarkan keluhan pasien, kemudian memberikan rekomendasi, ya, menulis dengan cara menulis di
rekam medisnya, ya. Kemudian setelah itu melakukan dipantau, rekomendasi saya itu ditolak apa diterima oleh dokter dengan melakukan visit lagi, ya, beberapa hari kemudian. Dan yang terakhir adalah memantau efektivitas dari terapinya dokter. Yang dipantau apa? Tanda-tanda vitalnya, ya, suhu, tekanan darah, ya, hasil labnya, leukosit, ya, LDL, ya, kemudian apalagi kolesterol, ya, trigliserid, denyut jantung, ya, dan sebagainya. Nah, itu tahap pelaksanaan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah form visit. Ya, ini form visit ini agak beda dikit, tapi prinsipnya sama. Ya. Ini saya ambil dari Dinkes, ya, Permenkes. Ini form visit. Ya, jadi form visit itu bentuknya sama, ya, hampir sama dengan punya kita, ya. Tapi hanya kotak-kotaknya aja yang beda, ya. Ini hampir sama, ya, seperti kalau kita bandingkan dengan apa yang kita punya itu hampir sama, ya, ini, ya, hampir mirip. Ya. Ada identitas pasien, ya, masuk rumah sakit hampir sama. Jadi nggak ada masalah sih sebenarnya kita apa untuk form itu sebenarnya nggak ada masalah, ya, subjektif dan sebagainya. Ya. Di sini juga. Kalau di sini mungkin bahasa Indonesia riwayat penyakit sekarang hampir sama, ya, ada, ya, riwayat penyakit dulu dan sebagainya. Jadi sebenarnya untuk form itu hampir mirip, ya, mungkin yang nggak ada tuh riwayat sosial, ya, tapi itu masuk riwayat keluarga bisa. Nah, itu bekal kita untuk pelaksanaan visit farmasi atau visit apoteker. Ya, sama, ya. Jadi ini sama, ya. Hasil pemeriksaan lab, ya. Oke, ya. Kemudian ini setelah itu saya akan mengasih contoh pembahasan, ya. Jadi ini kita nggak usah lama-lama, ya. Kuliah yang penting praktek, gitu. Sekarang masalah, nah ini yang harus kita pelajari yang ini, ya. Klasifikasi masalah terkait obat. Ya, nanti kita akan bahas ini. Klasifikasi masalah terkait obat itu banyak, ya, tapi saya tidak akan bahas semuanya karena nanti kamu bingung nanti, ya, ada macam-macam, ya. Ya. Nah, untuk masalah terkait obat ini saya kasih contoh aja, ya, yaitu yang kode M dulu, ya, kode M. Jadi kode M ini adalah efektivitas terapi. Ya, tadi sudah saya singgung, ya. Tadi itu di step kelima. Ya, kode M itu muncul di step kelima. Nah, ini obat tidak efektif atau pengobatan gagal. Ya, contohnya begini. Contohnya ada orang gula darah puasanya 150. Ya. Jadi kalau gula darah puasa 150 itu kan tinggi, ya, karena gula darah itu maksimal 100, ya, 100 maksimal. Kalau 150 berarti kan dia memang kena diabetes. Kemudian dia dikasih obat, dikasih misalnya glibenclamid lah, misalnya gampangannya. Tetapi setelah dipantau beberapa hari kemudian, ya, 3 hari kemudian, gula darahnya itu masih 140, ya, jadi tidak normal, ya, masih belum normal. Itu berarti obatnya tidak efektif, ya, atau mungkin obatnya gagal. Nah, ini yang M2 itu juga sama contohnya, ya. Efek obat tidak optimal, ya, saya kasih contoh, ya. Ada pasien tekanan darahnya 180/100, ya. Kemudian oleh dokter diberi obat captopril, ya, 3 kali 25 mg. 3 hari kemudian setelah dicek tensinya, obatnya tensinya turun jadi 170. Ya, 3 hari itu 170. Itu namanya obatnya tidak optimal. Tensinya turun tapi tidak memuaskan, ya, hasilnya. Harusnya itu kalau turun ya 150, ya. Jadi 3 hari dikasih captopril harusnya tensinya jadi 140 paling enggak, ya.
Berarti efek obat tidak optimal. Itu kode M12. Nah, kemudian efek obat salah atau idiosinkrasi. Idiosinkrasi itu adalah reaksi alergi ya contohnya ya. Jadi efek obat salah. Harusnya ada orang misalnya dikasih amoksisilin ya, malah bentol-bentol ya, timbul reaksi ruam pada kulit. Ya. Kemudian M14 ada indikasi yang tidak diterapi. Ini contohnya kasusnya banyak ya, ada indikasi tidak diterapi misalnya ya, ada pasien yang masuk ke rumah sakit ya, dengan keluhan mual, muntah, demam misalnya. Tetapi waktu diterapi ya tidak ada obat, tidak ada ranitidinnya ya misalnya, tidak ada ondansetron misalnya, itu contoh ya. Itu berarti ada indikasi tidak diterapi. Ya. Kemudian pasien menderita reaksi efek samping ya, reaksi obat tidak diinginkan atau ROTD. ROTD itu reaksi obat tidak diinginkan, tapi bukan alergi. Misalnya ada pasien diberi kaptopril batuk. Ya. Jadi kalau ada orang diberi kaptopril itu kan, atau diberi lisinopril ya, itu kan terjadi reaksi tertentu ya di jalur RAS-nya ya, renin angiotensin aldosteron system ya, di mana terjadi pembentukan bradikinin. Bradikinin ini yang menyebabkan batuk. Obat-obat golongan ACI itu menyebabkan reaksi ini ya. Reaksi di sistem RAS-nya terbentuknya bradikinin. Jadi itu bukan alergi ya, batuk itu bukan reaksi alergi. Tapi karena ada pasien yang tidak ya, sensitif, ada yang sensitif ya, terhadap kaptopril atau terhadap golongan C yang lain. Dan pasien menderita ROTD tapi alergi ya, contohnya tadi amoksisilin. ROTD tapi alergi. Obat-obat golongan penisilin ya, amoksisilin, ampicillin, ceftriaxone ya, cefadroxil, itu adalah obat-obat yang sering menyebabkan reaksi alergi. Bentuknya itu macam-macam ya, bisa ruam ya, kebanyakan ruam di kulit. Kemudian pasien menderita efek toksis, efek keracunan. Misalnya pasien yang diberi dikoksin. Dikoksin itu obat gagal jantung ya, masih ingat ya kemarin ya, kalau ada orang tidak merespon diberi obat gagal jantung lini pertama, itu diberi dikoksin kan kemarin. Itu timbul reaksi toksis. Timbul efek toksik. Efek toksik itu macam-macam ya. Apa namanya itu? Bentuknya macam-macam, gejala klinisnya itu macam-macam. Efek toksik. Misalnya badannya lemas, misalnya ya, pucat, ya. Macam-macam ya bentuknya, ya, tidak spesifik. Ya, jadi efek toksik itu biasanya dialami oleh pasien yang dialami oleh obat yang indeks terapinya sempit, ya misalnya dikoksin, carbamazepin, phenytoin, ya, itu sering menimbulkan efek toksis. Cirinya apa? Cirinya itu dosisnya kecil. Dikoksin itu kan cuma 0,25 mg. Ya, jadi itu sangat toksis. Ya. Kalau amoksisilin itu tidak, ya jarang menimbulkan efek toksis ya. Amoksisilin, sampai penamat, ya itu jarang. Diclofenac, ya, jarang menimbulkan efek toksis. Atau mungkin tidak pernah ya. Kemudian biaya pengobatan lebih mahal dari yang diperlukan. Ya. Ini misalnya penggunaan obat paten yang berlebihan, misalnya ya. Jadi harusnya memakai obat generik saja, ya, tapi memakai obat paten. Ya, misalnya ini contoh saja. Ya. Atau pemberian vitamin yang berlebihan, ya, misalnya. Seperti ini contohnya ya, ini di praktikum kemarin ya. Sebenarnya ini masuk masalah juga ya. Ini kasus ini ya. Ini coba kita lihat ya, dia terkena penyakit kardiovaskuler tapi diberi Bicom-C ya. Jadi ini pemberian Bicom-C itu tidak sesuai ya, karena berlebihan ya, tidak ada indikasi ya pasien itu
mengalami penurunan daya tahan tubuh. Jadi alasannya itu tidak kuat ya pemberian prekonsin. Nah kalau tadi ya kalau biaya pengobatan lebih mahal dari yang diperlukan itu contohnya ini ya. Contohnya ini. Ya, pembelian kaptensin. Ini kan obat paten ya. Ya, bisa juga dibeli obat generik ya. Itu bisa jadi seperti itu. Itu contoh ya. Ini banyak sekali pemakaian obat paten sebenarnya ya. Banyak sekali ya. Nah, kalau pasiennya pasien nggak mampu kan jadi masalah ya. Oke, kemudian obat tidak diperlukan tadi ya sudah ya pemberian vitamin atau suplemen yang berlebihan. Pasien tidak puas dengan terapi yang diterima meskipun terapi tersebut optimal. Itu bisa ya bisa jadi ya. Biasanya ketidakpuasan itu muncul karena terlalu mahal. Ya, terlalu mahal. Jadi dia tidak puas dengan terapinya. Ya, itu mengenai masalah kode M. Ya, masalah kode M. Kemudian untuk masalah kode P, ya ini yang harus kita pahami betul-betul ya. Kode P ini ya. Nanti akan saya kasih contohnya. P1, pemilihan obat tidak tepat. Ya. Bukan untuk indikasi yang paling tepat. Termasuk penggunaan obat yang kontraindikasi. Contoh, ya saya kasih contoh. Misalnya ada anak-anak umurnya 8 tahun dikasih asam hepenamat. Contohnya. Karena asam hepenamat itu nggak boleh diberikan pada anak di bawah 12 tahun. Ya, itu tidak tepat. Ya, walaupun dia itu menderita nyeri, ya ada obat asam hepenamat kan obat nyeri. Ya. Dia nyeri dikasih asam hepenamat. Ya benar, tapi umurnya berapa? Ya, umurnya 8 tahun, ya nggak bisa, ya harus diberi. Obat nyerinya diganti ibuprofen, ya, harusnya. Ya. Itu contoh. Ya. Atau misalnya eh, apa namanya itu? Ada orang hamil, ya ada orang hamil tensinya tinggi ya dikasih kaptopril, nah itu keliru ya nggak boleh ya. Jadi kalau bisa ya jangan kaptopril lah ya, dikasih metildopa ya karena itu kontraindikasi, nggak boleh ya. Jadi udah bener kalau kaptopril itu untuk nurunin tensi udah bener ya, nggak salah ya. Tapi kenapa kok harus kaptopril? Karena dia hamil harus diganti dengan obat yang boleh untuk wanita hamil yaitu metildopa. Kemudian tidak ada indikasi penggunaan obat ya tadi ya, atau indikasi obat tidak jelas ya diberi misalnya vitamin ya, argumennya apa, orang kena apa gagal jantung diberi Becomc ya, itu alasannya apa. Kemudian kombinasi obat atau kombinasi obat-obat atau obat makanan tidak tepat ya, termasuk kejadian interaksi obat ya. Jadi kombinasi obat dengan obat tidak tepat sehingga ada interaksi. Contoh ya, ada pasien menderita gastritis, ya contohnya ya, diberikan eh, apa namanya itu, diberi simetidin dan diberikan misoprostol misalnya. Nah, kan dua-duanya obat apa? Obat gastritis. Tapi kan beda kalau misoprostol itu untuk gastritis yang karena kekurangan apa namanya itu prostaglandin ya, kelainan genetik ya. Indikasinya kan beda ya. Jadi itu kombinasi yang tidak tepat. Ya. Kenapa kok harus diberikan kombinasi misoprostol dengan simetidin? Ya kenapa nggak simetidin dengan antasida aja ya? Atau simetidin dengan sukralfat misalnya? Atau antasida atau sukralfat dengan omeprazol misalnya. Jadi itu tidak tepat kombinasinya. Walaupun benar sama-sama ngobati gastritis, tapi nggak tepat. Kemudian apa namanya itu, interaksi obat dengan makanan ya. Jadi interaksi obat dengan makanan itu sebenarnya sudah kita pelajari, harusnya dulu sudah pernah kita pelajari sedikit ya waktu komdis ya. Jadi misalnya apa namanya itu, tetrasiklin ya, atau doxycycline ya, diminum bersama susu ya, itu nggak boleh ya, karena akan berikatan dengan
kalsiumnya ya, tetrasiklin itu bisa mengikat kalsium ya. Ini contoh ya, contoh klasik ya. Pemberian tetrasiklin ya. Tetrasiklin berinteraksi dengan makanan ya, contoh. Ya sebenarnya banyak ya sebenarnya. Kemudian duplikasi kelompok ya. Terapi atau bahan aktif yang tidak tepat ya. Duplikasi kelompok terapi atau bahan aktif yang tidak tepat. Ya, ini saya kira kasusnya jarang ya. Ini duplikasi kelompok atau bahan yang tepat ini saya kira kasusnya jarang. Dan ada indikasi terapi, tetapi tidak diresepkan. Nah, ini kasusnya banyak banget ya. Ada indikasi tetapi tidak diresepkan. Misalnya ya, ada orang masuk ke rumah sakit, dicek HB-nya 8. Ya. Tapi nggak diberikan obat. Nggak diberikan sangobion misalnya, contoh ya, nggak diberikan suplemen zat besi, ya. Berarti itu ada indikasi tidak diresepkan. Kodenya P15. Banyak obat ya dari kelompok atau terapi atau bahan aktif yang berbeda diresepkan untuk indikasi yang sama. Ya, misalnya ada orang mual muntah ya, diberi ondansetron, diberi ranitidin, nah, itu berlebihan ya. Jadi ondansetron itu antiemetik, ranitidin itu menurunkan asam lambung. Dari kelompok yang berbeda, tetapi diresepkan untuk indikasi itu berlebihan. Ya cukup salah satu aja ya, dikasih ondansetron aja atau dikasih ranitidin aja ya, karena memang kalau orang terkena infeksi itu ya, memang ada kecenderungan dia mengalami mual-mual ya, jadi bisa ya diberi obat. Karena obat mual muntah itu banyak mirip penggunaannya ya, banyak mirip. Tersedia obat yang lebih hemat biaya ya, ini kasusnya banyak banget ya, tetapi harus kita lihat ya, apakah pasien itu pasien VIP apa bukan ya. Kalau pasiennya pasien BPJS, pasien umum ya sebaiknya ya obat generiknya yang dipakai ya, seperti ini ya, ini kasusnya ya. Seperti kasus ini pasiennya pasien umum ya, bukan pasien VIP tapi obatnya paten semua ya. Ini Kaptensin, ini kan Captopril ya. Varsik, ini kan furosemid ya. Harusnya diganti generik aja ya, karena pasiennya jadi nggak puas nanti ya. Dia merasa ini kok mahal banget, dia cepat sembuh tapi kok mahal ya. Tapi kalau pasien VIP nggak masalah ya. Jadi kita lihat-lihat apakah itu pasien VIP ya atau pasien biasa atau bahkan pasien BPJS ya. Atau ini ya Retapil ya, itu Theophylline ya, ini paten ya, Diovan ini paten semua ya. Amaril itu kan Glimepiride ya, ini paten semua. Jadi apoteker harus hafal ya obat-obat ini isinya apa ya. Nah, kalau enggak ya lihat MIMS ya. Oh, Amaril isinya Glimepiride ya. Becom C isinya apa tahu? Becom C itu vitamin C 500 mg plus multivitamin. Nah, dari sini kita bisa menganalisis ini obatnya ini apa paten semua ya, banyak patennya. Jadi masuk kategori ini. Masuk kategori tadi. Tersedia obat yang lebih hemat biaya. Nah, masuk kategori tadi. Kemudian kebutuhan obat yang bersifat sinergis atau preventif tidak diresepkan. Kebutuhan obat yang bersifat sinergis. Ya, sinergis itu obat yang apa namanya itu saling mengisi ya. Contohnya waktu kita bahas penyakit gagal jantung kemarin ya. Gagal jantung ya. Mungkin masih lupa-lupa ingat ya. Gagal jantung itu kan kombinasi dua macam obat ya. Dua macam obat ya. Antara golongan beta blocker ya. Dikombinasikan dengan golongan itu kalsium channel blocker ya. Itu nanti bisa dicek lagi ya. Itu kan sinergis sifatnya sinergis. Tapi tidak diresepkan. Hanya dikasih beta blocker aja misalnya, itu contoh. Ya, atau gini, atau misalnya ada orang apa namanya itu gula darah puasanya misalnya 200 misalnya, ya kan tinggi banget ya. Hanya dikasih Glimepiride ya, nggak dikasih insulin. Nah, itu berarti apa? Kebutuhan obat yang jadi hanya dikasih satu obat ya, tidak diberikan obat dua macam. Ya. Akibatnya ya gula darahnya nggak bisa turun ya, karena hanya menggunakan satu macam obat.
Itu contohnya banyak ya, ini yang sinergisnya bisa Anda lihat di materi-materi dari dosen ya, di mana banyak penyakit yang menggunakan lebih dari satu obat ya, karena sifatnya yang sinergis. Contoh yang gampang itu penyakit TBC lah dulu lah. Penyakit TBC itu kan obatnya banyak ya, isoniazid, rifampicin, tapi hanya dikasih isoniazid aja misalnya itu. Itu contoh yang ekstrim. Kemudian ada indikasi baru dan obat belum diresepkan. Ya, ada indikasi baru. Ya, indikasi baru itu misalnya begini, misalnya pasien setelah dirawat 3 hari, ya, itu badannya panas, demam, ya misalnya. Padahal ketika dia masuk itu dia nggak panas, ya, tapi ketika dia masuk itu demam. Nah itu dokternya mungkin nggak memperhatikan ya, atau mungkin perawatnya nggak melaporkan kalau pasien itu demam pada hari ketiga, nggak diberi obat. Nah itu namanya ada indikasi baru, baru itu 3 hari ada demam dan belum diresepkan. Kemudian bentuk sekian obat tidak tepat. Ya. Nah, kalau ini contohnya banyak banget ya. Misalnya begini, misalnya ada anak-anak ya dikasih kapsul misalnya, itu contoh ekstrim ya. Harusnya anak-anak kan dikasih sirup ya. Atau ada orang tua yang nggak bisa menelan ya dikasih tablet yang besar ya. Itu juga nggak bisa ya. Ada orang tidak sadar terus dikasih obat minum ya nggak boleh ya, orang nggak sadar kan nggak boleh dikasih obat, nggak bisa minum. Jadi kenapa harus dikasih obat minum? Berarti itu bentuk sedianya nggak tepat ya. Kalau orang nggak sadar ya diberi suntikan ya, injeksi. Ya. Walaupun sebenarnya obatnya itu sama. Misalnya ada orang apa namanya itu nggak sadar ya karena tensinya tinggi misalnya, ya harus diberi obat suntik ya, captopril injeksi misalnya, itu contoh. Dosis obat terlalu rendah, nah ini banyak kasusnya ya. Misalnya ada pasien apa namanya itu kolesterolnya misalnya 400 lah gampangannya, tinggi sekali ya kan, kolesterol itu 200 ya maksimal. Tapi hanya diberi simvastatin 10 miligram, nah itu kan nggak boleh ya. Jadi kolesterolnya 400 harusnya simvastatinnya itu 80 mili ya sekali minum ya. Jadi 4 tablet diminum sekaligus ya, atau mungkin 8 tablet ya kalau 10 mili. Ya, berarti itu dosisnya terlalu rendah. Ya. Udah benar dikasih simvastatin udah benar, tapi dosisnya terlalu rendah. Kalau dosis terlalu rendah itu tidak efektif terapinya, ya. Tidak akan bisa menurunkan kolesterol, ya. Tidak akan bisa menurunkan simvastatin itu dosisnya kan 20 mg sampai 80 mg. Jadi kalau hanya dikasih 20 ya padahal tinggi sekali kolesterolnya. Dosis terlalu tinggi, ya ini gampang ya, dosis terlalu tinggi itu dosisnya lebih tinggi dari dosis yang seharusnya ya, sehingga pasien misalnya begini, misalnya ada orang terkena hipertensi dikasih captopril 50 mg misalnya, 3 kali 50 mg, nah, dosisnya terlalu tinggi sehingga pasiennya drop ya, tensinya. Ya, itu dosisnya terlalu tinggi ya, jadi harus ada namanya penyesuaian dosis. Pengotoran dosis kurang sering ya. Jadi dosisnya itu hanya diberikan, misalnya begini contoh ya, ada anak demam ya. Ini kasusnya sering, ada anak demam. Hanya dikasih parastamol aturannya 3x1. Ya, 3x1. Jadi dia umurnya 8 tahun dikasih parastamol dosisnya 300 mg. Tapi 3x1. Itu kurang sering itu. Kalau demamnya tinggi, demamnya 40 derajat, itu kurang sering. Harusnya dia diberi parastamol itu setiap 6 jam ya, atau setiap 4 jam ya, maksimal setiap 4 jam. Jadi setiap 4 jam dia disuruh minum parastamol ya. Kalau hanya disuruh minum 3 kali sehari itu enggak, kurang sering. Itu contoh ya. Atau pengaturan ini yang P34 ya, pengaturan dosis terlalu sering ya, ini pengaturan dosis terlalu sering. Nah ini juga apa namanya itu, ini juga kasusnya banyak ya, terlalu sering ya. Contoh yang ekstrim itu omeprazol ya. Omeprazol diberikan 2 kali, nah itu kan nggak benar ya. Omeprazol kan harusnya 1 kali ya. Atau amlodipin ya, amlodipin aturannya 2 kali 10 mg, nggak benar ya. Harusnya itu 1 kali 10 mg atau 1 kali 5 mg. Jadi dosisnya apa? Dosisnya terlalu sering ya. Kemudian
tidak dilakukan kalau ini sih ya mungkin tidak perlu saya bahas karena ini mahal ya, pemantauan kadar terapi obat dalam darah ini mahal ya. Kalau di rumah sakit belum punya. Kemudian masalah farmakokinetika obat yang memerlukan penyesuaian dosis. Contohnya ya, saya kasih contoh. Ada pasien yang menderita kelainan ginjal. Ya. Nah, orang yang menderita kelainan ginjal itu kan bisa dilihat ya dari fungsi ginjalnya ya. Kalau fungsi ginjalnya buruk ya, itu kan farmakokinetik obat kan berbeda dengan orang yang ginjalnya normal. Ya, sehingga harus dosisnya disesuaikan ya. Dosisnya dikurangi ya. Misalnya dikasih furosemid misalnya. Kalau orang yang ginjalnya nggak normal ya, itu dosisnya tuh tergantung obatnya. Misalnya begini, ada orang yang fungsi ginjalnya nggak normal ya. Kemudian dia nggak bisa kencing ya. Karena ginjalnya orang itu kalau ginjalnya nggak normal kan indikasinya kencingnya sedikit ya. Atau dia kencingnya itu cuma 100 cc per hari, ya itu berarti ginjalnya kan nggak normal ya. Kalau normalnya manusia itu kan kencingnya 1.500 cc per hari normalnya. Jadi kalau kita kencingnya dikit ya itu ginjalnya jangan-jangan bermasalah ya. Nah, kemudian orang itu bengkak badannya. Jadi ada penumpukan cairan ya karena dia menderita penyakit ginjal tadi, ada penumpukan cairan. Pun diberi furosemid, tapi aturannya cuma 1 kali. Nah, itu kan salah, ya nggak boleh ya. Padahal sebenarnya kalau orang normal itu diberi furosemid 1 kali itu boleh ya, karena memang aturannya itu furosemid 1 kali 40 mg injeksi. Tapi karena dia terkena penyakit ginjal, nggak boleh seperti itu. Bisa jadi dosis furosemid itu 5 ampul ya sekali suntik ya. 5 ampul itu baru dia keluar cairannya. Karena furosemid memang obat yang bisa mengeluarkan cairan. Jadi itu adalah contoh ya masalah terkait farmakokinetik ya dari obat. Sehingga dosisnya harus disesuaikan. Ya. Kemudian perbaikan dosis atau perburukan P37 ya, perburukan atau perbaikan kondisi sakit yang memerlukan penyelesaian dosis ya. Jadi itu contohnya begini, contoh. Ada orang menderita penyakit gula ya. Gula darah puasanya atau GDP-nya itu pada tanggal 1 GDP-nya itu 180 ya. Berarti itu kan tinggi ya. Kemudian dia diterapi dengan glimepiride ya. Pada tanggal 4 ya, dicek gula darahnya itu 140 ya. Pada tanggal 4 3 hari kemudian dicek gula darah puasa itu 90 ya, udah normal. Harusnya dosisnya disesuaikan ya, jangan tinggi-tinggi dikurangi. Glimepiride yang semula 22 mg ya dijadikan 1 mg misalnya ya. Itu contohnya. Jadi perbaikan kondisi pasien dari gula darah 180 menjadi 90. Jadi perbaikan kondisi. Dari gula darahnya nggak normal menjadi normal itu 90. Nah itu memerlukan penyesuaian dosis ya. Jadi obatnya jangan dosisnya sama kan, nggak boleh. Atau kebalikannya, perburukan kondisi pasien. Ya. Misalnya ada orang dikasih simvastatin nih contohnya gampangnya aja ya. Tanggal 1 ya simvastatin. Misalnya tanggal 1 LDL-nya itu 150 ya. Misalnya ya, contohnya ya. Enggak, misalnya tanggal 1 LDL-nya 180 berarti kan enggak normal ya, 180. Kemudian diberi simvastatin tapi 10 mg sama dokternya. Nah, akibatnya naik ya, jadi enggak turun. Entah karena apa pasiennya itu dicek lagi tanggal 5 LDL-nya malah naik ya, jadi 200 misalnya. Berarti dosisnya harus diganti karena terjadi perburukan kondisi pasien. Jadi kalau disimpulkan ya kamu harus paham ya. Data lab itu harus paham, hafal ya. Gula darah itu normalnya berapa sih ya? Gula darah puasa berapa? Gula darah sewaktu berapa? Ya, harus hafal. HB itu normalnya berapa ya? HB yang perlu injeksi itu berapa? Itu harus hafal. Kemudian lama pengobatan terlalu pendek. Ya, ini banyak kasusnya ya pemakaian antibiotik ya.
Misalnya orang yang menderita tipoid, ya gampangnya tipes setelah tipoid, demam tipoid, ya. Cuman dikasih ceftriaxone 3 hari, ya itu kan berarti terlalu pendek, ya harusnya kan 5 hari, ya itu contoh ya. Sebenarnya contohnya banyak ya. Lama pengobatan terlalu panjang, yaitu kebalikannya ya. Dikasih obat tapi minumnya terlalu panjang, misalnya ada anak diare, ya dikasih zinc sampai 20 hari, ya kan nggak perlu, ya harusnya 10 hari cukup, ya. Misalnya itu contoh ya. Kemudian waktu penggunaan obat atau interval dosis tidak tepat, ya waktu penggunaan obat tidak tepat, ya misalnya simvastatin, ya contoh klasiknya ya. Waktunya itu diminum pagi hari itu salah, ya. Atau furosemid, ya diminumnya malam hari itu juga salah, ya. Jadi waktu minumnya itu nggak tepat, ya. Nggak pas. Atau glimepiride diminum siang hari, apa sore hari kan nggak tepat. Harusnya glimepiride minumnya kan pada saat sarapan, ya. Kan nggak mungkin orang sarapan siang, kan nggak mungkin, ya sarapan ya pagi, ya. Jadi waktunya nggak tepat dia minum. Interval pemberian dosis tidak tepat, ya. Interval pemberian dosis tidak tepat. Jadi itu dosisnya itu diberikan tidak pas itu ya. Ini mungkin contohnya banyak ya, saya kira. Kalau yang waktu ini yang penting. Kemudian menggunakan obat lebih sedikit dari pedoman pengobatan. Menggunakan obat lebih sedikit dari pedoman pengobatan. Atau pemberian obat lebih jarang dari aturan penggunaan. Ya. Menggunakan obat lebih sedikit dari pedoman pengobatan. Misalnya ya TBC tadi ya, contohnya. Ya atau ngobati itu? Ngobati orang itu tadi udah saya kasih contoh. Ngobati orang yang gula darahnya itu 180, gula darah puasanya 180, ya. Tapi hanya menggunakan glibenclamid 1 miligram. Nah, itu kan terlalu sedikit ya dari pedoman pengobatannya. Itu contoh ya. Contohnya banyak banget sih sebenarnya, contohnya banyak. Ya, jadi Anda bisa beri contoh penyakit yang lain ya. Itu misalnya contohnya gampang gini lah ya. Kemarin Putri udah ngasih tahu ya kayaknya ya. Ada orang trigliseridnya 300 ya. Trigliseridnya 300. LDL-nya berapa 200 ya. Tapi obatnya hanya dikasih fenovibrat. Nah, itu kan lucu ya. Harusnya kalau trigliserid 300, LDL-nya 200 ya dikasih fenovibrat plus simvastatin ya, karena fenovibrat untuk menurunin trigliserid, simvastatin untuk nurunin LDL ya. Ya, seperti itu adalah lebih sedikit dari pedoman pengobatannya ya. Jadi pedoman pengobatan itu mengatakan kalau fenovibrat untuk trigliserid, LDL-nya dikasih golongan statin. Seperti itu contoh. Ya, P52 ya, contohnya itu. Dan penggunaan obat berlebih atau overuse ya. Pemberian obat melebihi aturan penggunaan over administration. Nah, ini contohnya begini ya. Pemberian obat melebihi aturan penggunaan ya, atau over administration. Pemberian obat melebihi aturan penggunaan. Misalnya, contoh ada orang HB-nya HB-nya 10 contohnya, ini gampang. Kondisinya cukup baik, HB-nya 10, tapi dikasih diberi transfusi, ya itu contohnya itu berlebihan ya, diberi transfusi atau diberikan obat injeksi suplemen zat besi ya, itu berlebihan. Karena kalau HB-nya 10 kan cukup diberi tablet sangobion selesai ya, diberi tablet hemobion selesai ya, nggak usah disuntik ya, itu berlebihan ya. Over administered pemberiannya ya, berlebihan. Nah, itu yang lain adalah obat tidak diminum atau tidak diberikan, yaitu misalnya ada orang ya menderita depresi ya, contohnya ya, diberi antidepresan fluoxetine tapi nggak diminum, orang yang malas minum. Nah, itu contoh ya. Jadi banyak sih contohnya ya, itu tidak diminum itu alasannya macam-macam ya. Atau ada ibu hamil ya dirawat ya,
dia sering mual-mual terus dikasih obat nggak mau minum ya karena dia nelan aja nggak bisa ya contohnya. Itu contohnya seperti itu. Minum obat yang salah ya kayak itu nggak perlu saya kasih contoh ya. Pasien tidak dapat. Ya itu ya. Nah itu saja ya mungkin yang perlu saya bahas ya. Jadi P ini yang penting-penting aja ya. Kode P ya, kode P sama kode M ya, kode P sama kode M. Ya, kode P sama kode M. Saya kira itu aja ya materi dari saya. Nanti Anda ini jam berapa ya? Jam 10 lewat 10 ya. Jadi kita sampai 10. Nanti saya kasih kuis ya nanti. Nanti kuisnya itu begini ya. Nanti apa namanya Mbak? Mas itu soalnya itu gampang ya. Soalnya gampang tapi jawabnya angel ya. Jadi soalnya itu saya minta contoh ya. Yang kode P ya. Yang kode P. Ya. Saya minta contoh yang kode P ya. Ini ya, dikasih contoh ya. Tadi yang saya omongin di ya di ungkapan lagi ya semampu Anda ya. Kalau kalau Anda pinter contoh yang lain ya nggak apa-apa ya. Ya, nanti silakan dikerjakan ya nanti apa untuk latihan ya. Ya nanti UTS-nya mungkin saya modifikasi ya, mungkin penyakit tertentu, tapi ini secara umum aja ya. Kasih contoh ya, tolong dikasih contoh kodenya apa ya. Terus contohnya apa? Misalnya begini. Tadi yang pokoknya seperti tadi saya ngomong ya. Silakan dikerjakan ya, saya kasih waktu sampai jam 10.50 ya nanti ya. Jadi ini bisa Anda lihat ya tabelnya itu di download aja ya, di download aja di itu ya tabelnya itu. Jadi contohnya P1, contohnya ini terus ada di situ, dinarasikan di situ. Ya. Ya itu ya, saya kira itu materi dari saya untuk